Tapi Pak Bupati sakit ya beneran? Pak Bupati tidak sakit, Pak Bupati terlambat. Terlambat. Wakil Bupati? Pak Wakil di Boven, Pak Bupati di Merauke tapi tidak dapat tiket. Wakil Bupati juga? Wakil Bupati sudah, aku terima alasanmu. Udahlah. Ya, nanti kita diskusi di akhirat. Makasih, Pak. Oke. Ya, makasih. Itu langsung ambil. 744 hektar. Sudah jadi? Baru mau dibongkar ini, sekarang baru mau dibongkar, kemudian Bupati dengan Wakil Bupati datang, saya kecewa, saya dimarah nanti. Tos. Bapak saya kalau pulang ke kepala kampung bisa usir saya dari kampung. Oh, betul. Pertama terima kasih banyak Bapak atas kesempatan. Sini. Dekat saya. Sini. Saya itu kalau ada dari kampung, dari pelosok, saya itu terharu. Kenapa? Saya lama sekali di kampung keliling bertani. Kalau ada pejabat datang, pejabat yang saya maksud itu dan Ramil, camat, kepala desa, disuruh kita masuk. Nak, masuk kamu dalam, ada kepala desa. Alhamdulillah sekarang, jadi kalau ada orang saya peluk minimal rezekinya nanti, mana tahu jadi menteri, jadi bupati, dan dia konglomerat. Oke, gimana Dek? Terima kasih Bapak. Saya minta maaf sekali Pak Bupati tidak bisa hadir. Bupati apa? Bupati Bovendigul Bapak. Oh, aku tahu Bovendigul. Iya Bapak. Sakit juga? Tidak Bapak. Beliau waktu Jayapura ke Merauke, kemudian cari tiket untuk datang hadiri. Tapi ada niatnya? Rupanya ada. Saya pikir begini Bapak, izin. Kalau beliau kan pejabat tidak mungkin tidak dapat tiket. Tapi alasan terakhir beliau tidak dapat tiket. Kami tidak dalam rombongan beliau, tapi Bapak Gubernur yang fasilitasi kami. Tapi hebat juga ya, rakyatnya tiba, bupatinya nggak tiba, hebat juga ini. Jadi gini, kita sesama orang dari desa, otak itu sama, permainan kita sama, udahlah, ya Pak Bupati. Jadi mainan kita sama, yang tadi muter, Selayar, Ambon, nggak usah dicerita. Batu Bapak cerita langsung, saya kasih ini. Karena masa ikan terbang muter dari Selayar, Ambon masuk ke Papua, udah. Kita sepermainan. Jadi saya bolak-balik di Sorong, di Papua, di Merauke. Aku bolak-balik dan omku tinggal di sana, keluarga aku tinggal sana. Jadi permainan kita sama. Tapi hebatlah. Petaninya sampai, bupatinya tidak dapat tiket. Itulah hebatnya kita. Nah, ketawanya Pak Bupati yang di depan, dia mengerti apa di pikiranku. Kita sama rasa. Udahlah, permainan kita sama dari timur. Pak Pangdam, ini sama permainan. Udah. Pokoknya apa saja aku bilang saya iakan. Kenapa saya tuan rumah? Dan saya mengerti perasaanmu. Kamu tertekan juga. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi itu permohonan maaf dari kami Bapak. Kemudian kami juga minta terima kasih banyak kepada Bapak izin Bapak Gubernur Papua Selatan yang memfasilitasi kami tiket untuk sampai ke sini bisa hadir kegiatan. Yang belikan tiket siapa? Bapak Gubernur. Wah, tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Izin Bapak saya. Udahlah, traktor tadi yang 10 dipercepat deh. 1 minggu udah tiba. Itu aku suka itu kalau pemimpinnya mencintai rakyat. Benar? Oke. Terima kasih Bapak. Yang mau disampaikan cuma izin gitu. Tidak Bapak. Apa? Jadi kami dari Bovendigul di perusahaan Asiki itu Bapak izin. Korindo Group itu ada lahan tidur yang 30 hektar Bapak. Mau tanamnya apa? Kebetulan tadi saya dapat dokumennya ada, saya minta maaf Bapak izin saya tidak bawa, lupa. Tapi masyarakat minta itu mau ditanam padi. Boleh. Lokasinya ada 30 hektar Bapak. Boleh. Nah, karena Bupati tidak ada, saya rasa momen ini penting sekali. Jadi saya tadi angkat tangan supaya. Boleh. Aku penuhi 30. Tapi itu untuk siapa namanya? Saya Martin Luther Bapak. Martin Luther. Martin Luther yang kan ya? Yang Perdana Menteri apa tuh? Iya, diskriminasi hebat. Ini hebat Pak Martin Luther. Udah, ini tadi pembeli tiketnya aku ganti ya. Jadi itu pembeli tiket dari menteri. Tentu lebih kecil karena gaji gubernur biasa lebih tinggi daripada menteri. Bapak izin terus satu hal lagi. Ini yang 30 itu dirjennya, Bovendigul. 30 hektar Bapak. Aku dari sana. Aku keliling dari sana. Di Papua Selatan. Jadi penuhi itu yang 30 ya. Udah. Di Papua itu hanya 30. Tapi jangan tolak lagi. Ini semua yang kita kirim 5 triliun ini untuk rakyat. Nggak ada untuk BUMN.
Jangan dipelintir lagi. Setuju? Yang tidak nyahut aku tidak kasih. Setuju? Setuju bantuan dari pemerintah Pak Prabowo? Ya sudah. Setuju. Bapak tanggung jawab kalau ada lagi macam-macam. Siap, Bapak. Yang 30 hektar Bapak bertanggung jawab. Siap, bertanggung jawab. Bapak jadi RW di situ. RW atau apa? Di sana distrik. Oke, aku kasih 30 nanti lengkap dengan alatnya. Siap, Pak. Aku kasih. Siap. Pokoknya kamu jadi OKB, orang kaya baru di tempat itu. Saya ingin komunikasi dulu. Itu tuh langsung. Tuh, langsung ambil nomor HP-nya. Siap, Bapak. Oke, tapi Pak Bupati sakit ya beneran. Pak Bupati tidak sakit, Bapak. Pak Bupati terlambat. Terlambat. Wakil Bupati? Pak Wakil di Boven, Pak Bupati di Merauke tapi tidak dapat tiket. Wakil Bupati juga. Wakil Bupati Sudah, aku terima alasanmu. Udahlah. Ya, nanti kita diskusi di akhirat. Makasih, Bapak. Oke. Ya, makasih. Itu langsung ambil. Tahu nggak? Jam 5 aku pidato dari kampus terima tamu. Saya sudah 11 jam. Non stop dari luar negeri, tiba, keliling, selesaikan sawit dan seterusnya. Jadi kita direkrut di P3K Kabupaten dalam bentuk kita punya SK itu penata muda layanan seperti itu. Jadi kita tidak fokus untuk penyuluhan, sedangkan kita punya lahan sawah yang sudah jadi sejak Manokwari Kabupaten atau provinsi. Permisi, Bapak. Nih. Terakhir ya, biar kalau mau main pidato di sini. HLTBPP Tahun tahun 2009-2010 apa sebagai P3K. saya PPL tahun berapa tuh? Oh 2000-an. Bapak 2009, ini junior saya. Ini, aku PPL. Jadi nggak usah ceritakan pojok-pojok tadi bahwa Pak terlambat tiket macam-macam tapi saya dapat tiket. Mana ada cerita dapat tiket? Apa tadi? Petaninya dapat tiket, wakil bupatinya tidak dapat tiket. Ya enggak apa-apa lah, kita terima untuk sementara. Jadi dari kabupaten apa? Kabupaten Manokwari Selatan. Tadi saya kesal sekali karena wakil bupati dengan bupati tidak masuk. Saya ini THL yang bangun masyarakat untuk bangun 744 hektar. Sudah jadi? Baru mau dibongkar ini, sekarang baru mau dibongkar, kemudian bupati dengan wakil bupati datang, saya kecewa, saya dimarah nanti. Tos. Bapak saya kalau pulang ke pulang kampung bisa usir saya dari kampung. Oh, betul. Untuk 200 hektar yang di orang Sebari, makanya tadi saya dengar saya kecewa, kenapa masih tidak bisa dibicarakan? Iya, Pak, siapa namanya? Yunus Kamer. Ini Yunus Kamer ini luar biasa. Dia mengingat rakyat di sana, nanti bisa diusir. Itu tanggung jawab. Jadi aku kasih hand traktor 1, pakai keliling. Ini tandanya bahwa saya ketemu menteri. Iya, makasih Bapak. Ya, udah. Makasih Bapak. Ini gaji PPL. Ini gaji PPL, Bu. Ini. Terima kasih Bapak. Potong. Aku dulu PPL. Jadi aku ngerti itu perasaan orang di bawah. Dan tidak akan aku hianati, itu perintah Bapak Presiden, dahulukan rakyat, dahulukan rakyat, dahulukan rakyat. Itu perintah Bapak Presiden. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Apa? Sini. Ini tidak berhenti satu-satu. Tolonglah, sudahlah, ilmu saya jangan dipakai, itu juga ilmuku. Udah cukup ya? Langsung bertanya apa? Saya dari Kampung Bumi. Minta apa? Saya sebagai kepala kampung, satu-satunya orang Jawa yang di Sorong Selatan. Minta apa? Kami sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi. Mana Pak Bupati? Ibu Bupati. Oh, Ibu. Warganya? Berarti sudah selesai? Belum, Pak. Apa lagi? Kami transmigrasi itu mulai 1993 sampai sekarang itu jalan produksi belum ada. Apa? Jalan produksi. Nanti kita diskusikan karena saya tidak mau PHP. Yang ada padi, jagung, sawah, kopi, lada, kakao, kopi. Pilih yang mana di antara situ? Karena saya mengalokasikan dana ini yang ada. Siapa Pak? Bapak mau saya bohongi?
Ini yang ada. Pilih mana? Mau tanam apa? Padi, Pak. Padi. Oke. Padi. Nanti kasih bibit ya. Berapa hektar di sana? Pak Bupati. Seperti yang disampaikan Bu Bupati tadi. Ah, Bupati. Oke. Iya, jadi- Tos. Jadi, Salam. jalan produksi itu, Bapak. Jalan produksi. Oke. Nanti kalau insya Allah kita sehat, mudah-mudahan ada anggarannya tahun depan. Karena kita fokus dulu kopi ini. Tapi karena kalau kopi sudah berbuah, yang saya pengalaman, kalau kopi harganya naik, sudah berbuah, saya pikul itu berenang. Tangan saya satu berenang menyeberang sungai. Tapi kalau jalan taninya bagus, kopinya tidak ada, itu agak-agak berat itu hidup. Gitu ya. Jadi kopinya kita jadi, padinya jadi, semua kita jadikan dulu. Oke. Untuk mengangkutnya itu, Pak Menteri yang kita... Nanti nanti Ibu Bupati mengangkutnya, Bu Bupati ya, jalan-jalan taninya. Tapi aku tambah nanti anggarannya. Ya. Siap. Terima kasih, Bapak Menteri. Oke. Kasih ya, makasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami mendapat kehormatan Gubernur dan Bupati Papua, Pulau Papua datang beserta petani, kepala dinas, petani, penyuluh datang ke kantor Kementerian Pertanian. Kami sudah diskusi apa kebutuhan sektor pertanian yang diusulkan, apa yang diusulkan, dan kita sesuaikan anggaran kita yang ada di Kementerian Pertanian. Kami sudah diskusi Pak Gubernur, Pak Bupati, Kepala Dinas, kemudian petani-petaninya, penyuluh, lengkap hadir, ada kurang lebih 200 orang hadir. Dan insya Allah berikutnya kami yang datang lagi dan ingin mengetahui progres dari program pemerintah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Hasil efisiensi Kementerian Pertanian, refocusing anggaran, kita arahkan untuk rakyat Indonesia termasuk Papua. Anggaran yang kita berikan 2025 itu 3 triliun lebih, 3,2 triliun, 2 triliun lebih. 2026 3,2 triliun, totalnya 5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah. Itu atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan insya Allah program ini kita lanjutkan ke depan. Apa maksudnya? Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera ini dan Jawa mandiri pangan dan mandiri energi ke depan. Sehingga inflasi bisa terkontrol. Jangan lagi ada harga beras di sana 25.000, 30.000. Merauke, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Ini semuanya kita minta apa aspirasinya, apa yang diinginkan. Mulai padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi, jalar, singkong, kita programkan semua untuk saudara-saudara kita di sana. Kami senang, kami berterima kasih. Ini suatu kehormatan, saudara-saudara kita datang langsung dari Papua beserta petani-petaninya. Bahkan tadi ada dari Bovendigul di dekat perbatasan dari Papua Selatan meminta khusus, Pak Menteri, aku mau tambah 30 hektar lagi. Karena petani-petani sudah melihat di sana. Kemudian Pak Gubernur Papua Selatan juga demikian. Meminta, Pak Menteri, bisa nggak ditambahkan, jangan padi saja, tapi jagung kami butuh juga. Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah. Semua permintaan hari ini kami hampir 90% kami penuhi, dan kalau progresnya bagus 100% kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi
pala, kakao, dan seterusnya. Sekarang, tadi kami sudah minta Dirjen, permintaan tambahan hari ini dipenuhi, dilaksanakan secepat-cepatnya. Itu yang saya bisa sampaikan. Teman-teman media, ada pertanyaan 1-2? Cetak sawah sekarang udah berapa Total sekarang 80.000, 2025 dan 2026, 80.000 hektar. itu semua sudah berproduksi, Pak? Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan. Yang sudah produksi berapa banyak, Pak? Ini yang tahun lalu kurang lebih 30.000 hektar. Ya, ya. Kemudian tahun ini itu kurang lebih 50.000 hektar. 30, 50, 80.000 ya. Per hektar rata-rata panen berapa, Pak? Di sana dulu saat kunjungan itu 3 ton per hektar. Bisa naik menjadi 7 ton, 5 ton. Nah, harapan kita, dan ini aku sampaikan, ini nanti full mekanisasi. Jadi bukan lagi kalau mencangkul, kami juga dari kampung dulu mencangkul tanam padi. Sekarang kita gunakan traktor, alat pertanian canggih. Tadi ada Pak dari itu Papua apa tadi? Kabupaten apa yang tadi 20 hektar mencangkul. Langsung kami kirim traktor. Insya Allah minggu ini kita kirim, mudah-mudahan dalam perjalanan 2 minggu, 3 minggu sudah tiba di sana. Berapa banyak? Traktornya ratusan totalnya ya, ratusan. Setiap kita cetak sawah langsung diikuti dengan teknologi alsintanya. Kenapa? Karena kalau luasan hamparan puluhan ribu, bahkan nanti ratusan ribu dengan kakao, kalau manual tidak mungkin. Pasti nanti sawahnya tidak dikerjakan. Jadi khusus sawah harus menggunakan modern, traktor, alat-alat modern. Pak, tadi kan ada permintaan tambahan untuk membuka perluasan lahan pertanian di Papua ya Pak. Nah itu nanti apakah bentuknya pembukaan lahan baru seperti cetak sawah atau gimana? Cetak sawah. Yang diminta tadi tambahan cetak sawah, kopi, kakao, ubi, singkong, sagu, pala. Terus sama sekarang kan ada isu Pertamina udah rilis kenaikan harga BBM ya Pak. Nah itu kan sementara beberapa waktu belakangan emang di Papua ini untuk biaya logistik kan udah emang sangat besar ya Pak. Dengan kenaikan ini tuh gimana nanti upaya agar biaya pangan di Papua ataupun di wilayah lain tuh tetap terjaga Pak? Kami akan koordinasi dengan Pertamina. Tadi Pak Pangdam usulkan, insya Allah kita selesaikan. Jadi petani jangan dibebani. Kita sepakat karena arahan Bapak Presiden, petani jangan dibebani. BBM kan tidak naik, benar nggak? BBM subsidi? Iya, tapi kan untuk biaya logistik. Enggak. Aku tanya, BBM subsidi tidak naik nggak? Iya, nggak naik. Negara lain naik nggak? Naik. Hebat nggak Presiden kita? Iya. Udah. Beras tersedia. Kita syukuri, ayo kita bangkit membangun lebih baik lagi. Pak Gubernur silakan. Kalau ada Pak Gubernur, ada pandangan. Pak Bupati Merauke. Pak Wamen. Pak Putri, soal pesta babi mungkin Pak Putri ada yang mengomentari dari pemerintah daerah atau petani Pak Putri? Dari Merauke gimana Pak? Pak Gubernur silakan. Pak Gubernur. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk film Pesta Babi ada beberapa bagian yang memang menjadi masukan bagi pemerintah, akan kami perhatikan terutama untuk 2 hal. Yang pertama adalah social engineering dan environmental engineering. Social engineering ini merupakan sosialisasi pelibatan masyarakat adat sampai kepada rekrutmen tenaga kerja yang melibatkan orang asli Papua. Sementara untuk social engineeringnya adalah mempertimbangkan AMDAL, UKL, UPL sampai pelestarian alam dan lingkungan. Ini menjadi masukan bagi kami. Namun ada beberapa hal juga yang perlu kita kritisi, bahwa secara de facto di Papua memang ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menolak pelaksanaan PSN, tetapi banyak juga masyarakat yang menerima
pelaksanaan PSN yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita mesti memberikan informasi yang berimbang kepada publik. Dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan mengawal semua program-program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat harus dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Demikian. Makasih Pak Gubernur, makasih semua. Jadi alangkah indahnya kalau pesta babi ini kita ubah menjadi pesta panen. Kenapa? 5 triliun ini semua untuk rakyat. Tidak ada BUMN. Ini APBN kita turunkan 5 triliun membangun kurang lebih 80.000 hektar cetak sawah itu untuk rakyat dan tanah rakyat dan miliknya rakyat. Kemudian bantuan kakao, pala, kopi, kelapa, sagu, ubi, semua untuk rakyat di tanahnya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah pesta panen saat ini kita jalankan. Dan terbukti harga beras itu turun dari dulunya 30-25 ribu Pak Gubernur ya, Pak Bupati ya. Ada Pak Bupati Merauke ya. Itu sekarang Pak Bupati tadi laporkan, Pak Menteri terima kasih, harga sudah standar seperti daerah-daerah lain yaitu 12-13 ribu per kilo. Jadi benar Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati dari Merauke. Nah, cuma herannya kemarin ya mungkin kalau ada benar kita ambil hikmahnya, tapi kalau seperti Pak Gubernur sampaikan ada yang keliru kita harus luruskan karena kita ingin saudara-saudara kita di sana juga menikmati harga pangan seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.